Saudara, cuaca di kota-kota besar akhir-akhir ini sedang panas terik. Ini sebagai negara tropis, melimpahnya sinar matahari tentu hal yang sangat wajar. Bahkan ada di beberapa kota atau beberapa daerah sering dikatakan mataharinya ada banyak, ada 3 atau ada 4, saking panasnya saudara. Nah, sumber daya yang melimpah tersebut seharusnya bisa jadi modal gratis untuk bisa dimanfaatkan menjadi energi baru terbarukan, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga surya. Apalagi Indonesia punya target bauran energi terbarukan 23% dalam waktu kurang lebih 4 tahun lagi saudara, di 2025. Nah sayangnya saat ini potensi PLTS belum tergarap maksimal. Kami akan beberkan datanya untuk Anda. Jadi sebenarnya potensi pembangkit listrik tenaga surya dari Kementerian SDM menghitung ada potensi 32,5 gigawatt untuk potensi yang bisa menghasilkan PLTS. Ini terbanyak adalah dari rumah tangga, mencapai 19,8 gigawatt, disusul sosial 4,6 gigawatt, dan pemerintah hanya sekitar 0,3 gigawatt. Sayangnya potensi yang begitu besar ini, 32,5 gigawatt, baru mencapai 35,56 megawatt saja PLTS yang baru dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi jumlahnya jauh sekali saudara, 32 gigawatt yang baru ada adalah 35 megawatt. Jadi masih sangat jauh jumlahnya. Nah, melihat pertumbuhan dari pembangkit listrik tenaga surya ini, kami punya datanya dari Kementerian SDM juga, bahwa di 2018 ke 2021 di bulan Juli ada pertumbuhan jumlah pelanggan pengguna PLTS atap. Ini kalau Anda lihat pertumbuhannya sebenarnya cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir. Tapi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM menilai kalau regulasi yang ada saat ini di Kementerian SDM yang mengatur soal PLTS atap sebenarnya belum bisa menggayat cukup banyak masyarakat untuk mau memasang PLTS atap. Karena kan sebenarnya masang PLTS atap masyarakat harus punya uang sendiri, harus investasi sendiri, bukan dipasangin kalau kayak kita bayar listrik, kita bayar ke PLN lalu dipasangin. Nah ini kita harus punya dana investasi yang cukup besar. Nah kalau melihat angkanya di 2018, 300-an pelanggan naik ke 4 ribuan pelanggan di Juli 2021, kalau regulasinya masih sama dengan yang ada saat ini dalam 3 tahun ke depan, kurang lebih hanya bisa bertambah 70 megawatt saja. Jadi kecil banget. Tadi baru 35-an, nah dalam 3 tahun ke depan 70 megawatt saja pertambahannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan dengan potensi PLTS atap yang ada saat ini, yaitu sekitar 32 gigawatt tadi, saudara. Nah yang terakhir Kementerian SDM ini akan menerbitkan revisi aturan soal PLTS atap. Salah satunya adalah nanti PLN wajib membeli 100% listrik dari sisa daya PLTS yang tak terpakai pelanggan atau istilahnya ekspor listrik. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Menteri SDM. Sangat mendorong pemasangan PLTS atap atau solar rooftop yang besaran investasinya di lokasi masing-masing tidak terlalu mahal dan dapat dilakukan oleh rumah tangga, perkantoran, bisnis maupun industri secara swadaya. Kapasitas terpasang solar rooftop saat ini hanya 31 megawatt. Padahal terdapat potensi sekitar 32.000 megawatt. Baik di rumah tangga, bisnis, industri sosial maupun gedung pemerintah dan BUMN. Untuk lebih menggairahkannya, kami sedang menyempurnakan regulasi solar rooftop agar lebih bisa menarik. Kami optimis pemanfaatan solar rooftop dapat dipercepat. Untuk itu dibutuhkan peran aktif semua pihak. Jadi memang kendala terbesar adalah soal biaya, karena dana yang harus dirogoh untuk memasang PLTS atap ini tidak murah saudara. Jadi Kementerian SDM sudah punya website, Anda juga bisa langsung mengaksesnya nanti untuk ngecek sebenarnya berapa sih biaya yang harus Anda keluarkan kalau mau masang PLTS atap. Ini tadi saya memberikan atau membuat sedikit simulasi, ini adalah pemasangannya atau biaya pasangan, Anda bisa langsung mengecek di websitenya. Tadi saya memasang simulasi 40 meter persegi.
dengan biaya pemasangan ternyata mencapai 46 juta. Ini mendapat sekitar 8 unit panel surya dan daya di rumah tersebut adalah 3.500 volt ampere. Jadi cukup besar sebenarnya. 46 juta harus dirogoh oleh masyarakat untuk memasang panel surya di atapnya. Kalau melihat dari penghematannya, tagihan listrik kalau kita pasang dengan panel surya dengan luasan 40 meter persegi ini, yang dihemat tiap bulan adalah Rp436.000 per bulan. Jadi sebenarnya kalau mau BEP nih, mau break even point dari investasi yang dikeluarkan, cukup lama waktunya. Dalam setahun aja penghematan tagihan listrik berarti sekitar 2,5 juta lah. Nah, untuk mencapai biaya pemasangannya berarti butuh BEP sampai 8 atau sampai 9 tahunan bahkan. Tapi ada sisi lain yang harus dilihat dari pemasangan PLTS atap ini, yaitu pemerintah atau masyarakat bisa mengurangi emisi karbon dan juga produksi PLTS yang dihasilkan adalah sekitar 3.700 kWh. Kalau nanti revisinya jadi, di mana ada sisa listrik masyarakat bisa diekspor ke PLN, ini tentu menarik, saudara, karena nggak hanya menghemat uang, tapi kita juga bisa menghasilkan uang dari PLTS yang dipasang di rumah-rumah. Tapi sekali lagi, bahwa investasi yang diberikan atau yang harus dikeluarkan cukup besar. Indonesia sebenarnya kalah jauh dengan negara-negara besar yang sudah menggunakan PLTS atap. Ini adalah 5 besar negara-negara yang mempunyai kapasitas PLTS terbesar di dunia. Tiongkok, dia tahu bahwa dia adalah pengguna listrik terbesar, penghasil fosil, energi fosil terbesar. Maka sekarang Tiongkok sudah mulai gencar banget memasang PLTS, terutama di pelosok-pelosok di daerah-daerah. Tidak hanya itu, kalau Amerika Serikat, Jepang, India, dan Vietnam, kenapa bisa jor-joran? Karena banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah negara tersebut untuk masyarakat, industri, rumah tangga yang mau memasang PLTS, ada insentif-insentif yang cukup besar yang diberikan, baik dari insentif pemasangan ataupun insentif yang lainnya. Bahkan di Vietnam, ekspor listrik dari PLTS atap ini dihargai lebih tinggi dari harga pasar. Itu kenapa akhirnya masyarakat jadi menarik dan mau untuk memasang PLTS atap di rumah tangga ataupun industri mereka. Jadi kalau kita mendorong terus PLTS atap ini berdasarkan perhitungan Kementerian SDM, semakin banyak penggunaan PLTS atap, maka tentu semakin besar pula penghematan yang bisa dilakukan negara, terutama untuk subsidi listrik, saudara. Dan yang paling penting, dengan adanya PLTS atap ini bisa menjangkau daerah-daerah yang sampai saat ini belum teraliri listrik.